semua, selamat datang di podcast Caunes. Balik lagi ada aku Najwa Saleha, yang mana kali ini seperti biasa aku nggak sendiri. Aku ditemani oleh narasumber yang oke banget nih guys. Oke, langsung aja kita kenalan. Halo Kak. Halo. Boleh nih kenalan sama teman-teman? Halo semuanya, perkenalkan nama aku Carina Nurlaini Ismail, biasanya dipanggil Carina atau Karina. Aku merupakan mahasiswa semester 4 di Prodi Bimbingan dan Konseling, dan saya juga merupakan asisten laboratorium di Bimbingan dan Konseling juga. Oke, mantap banget nih guys. Jadi Kak Karina ini merupakan aslab dari BK, dan ini tuh episode lanjutan dari episode collab gitu ya antara aslab PLS dengan aslab BK. Karena sebelumnya kan kalian pasti udah lihat lah ya episode yang mana kita bahas seputar PG PAUD. Nah, hari ini kita mau kumpas tuntas nih aslabnya BK bareng Kak Karina. Oke, halo Kak. Kesibukan hari ini apa nih? Kalau hari ini tadi cuma jadi admin aja sih. Gitu ya. Oke, kalau boleh dong dijelasin ke teman-teman gitu aslab BK tuh apa gitu. Oke, aslab BK itu kita bekerja untuk prodi, jadi kita membantu prodi. Sebenarnya kan aslabnya jadi satu kan, laboratorium terpadu FIV. Iya betul. Nah, cuman kita kan berada di prodinya masing-masing membantu prodi. Nah, sebenarnya kalau dibilang organisasi juga bukan organisasi. Iya benar. Ya kita membantu prodi, dan kita mengerjakan tugas-tugas dari lab itu sendiri, dan tugas-tugas di prodi kita bantu juga. Oke, bener banget tadi kata Kak Karina. Jadi sebenarnya aslab itu bukan organisasi gitu ya, tapi emang kerjanya kita itu membantu dan juga menjaga lab tentunya gitu ya Kak. Nah, di aslab BK sendiri nih tugasnya tuh ngapain sih Kak gitu? Kalau untuk tugas sehari-hari sih biasanya kita jadi admin ya. Kita kan selain bantu dosen, bantu di prodi, jadi admin. Karena di BK itu kan ada konseling. Iya betul. Adminnya itu aslab. Aslab itu bantu di pelayanan konseling, pinjaman alat barang, pinjaman ruang lab. Oke. Terus apa lagi ya? Mungkin kayak yang di layanan tuh yang di depan itu bukan, yang di dekat pintu itu bukan? Bukan. Oh itu nggak ada sih sebenarnya. Biasanya kalau butuh layanan itu langsung ke laboratorium aja. Oke, nah boleh nih di info laboratoriumnya tuh sebelah mana sih laboratoriumnya BK? Jadi laboratoriumnya BK itu di gedung A2 lantai 1. Jadi nanti kalau teman-teman masuk di gedung A2 itu nanti ada di sebelah kanan, ada tulisannya Laboratorium Bimbingan dan Konseling. Iya, mantap nih. Nah, membahas soal ruang lab gitu ya. Di BK itu sebenarnya ada berapa ruang lab sih Kak? Untuk ruangannya itu yang di lantai 1 ada laboratorium ruang lab klasikal, sebelahnya itu ada ruang observasi. Nah, di bawah itu kalau yang di dalam laboratorium itu ada ruang Bapak Ibu yang terus ada ruang konseling sebaya, ruang konseling keluarga. Kita juga ada kan di lantai 3. Lantai 3 itu ada ruang workshop dan perpustakaan. Wow. Yang di ruang workshop itu di dalamnya juga sebenarnya ada ruangan lagi kayak ruangan podcast, ruangan media BK. Terus ruangan konseling juga ada, konseling sebaya, konseling kelompok kayak gitu sih. Keren banget nih. Soalnya aku baru tahu nih teman-teman. Soalnya kan aku emang biasa bolak-balik ke lantai 3 nih ya. Cuman aku baru tahu ternyata di ruang lantai 3 tuh setahu aku tuh cuma satu ruang kan. Ternyata tadi banyak ya, ada podcast dan lain sebagainya gitu ya. Wih, mantap banget nih. Lengkap ya berarti ya. Iya, lengkap. Oke. Nah, buat ruang labnya sendiri nih Kak, sebenarnya yang boleh masuk, yang boleh menggunakan tuh siapa aja sih gitu? Yang boleh menggunakan itu kalau di ruangan khususnya aslab dan Bapak Ibu. Ya. Mungkin untuk lainnya semuanya boleh dari S1, S2, S3, PPK, PPG itu juga. Wah, mantep banget nih. Nah, kalau semisal khususnya buat mahasiswa BK gitu ya, itu tuh perlu ngajuin peminjaman ruangan kah atau gimana kalau semisal mau pakai ruang labnya? Nah, kalau pemakaiannya untuk kuliah beberapa jam aja, itu kita ada gift form-nya gitu kan. Kalau seumpamanya peminjamannya emang 1 hari full, itu kita ada gift form peminjaman tapi yang melampirkan surat pinjaman gitu. Oh, jadi beda gitu ya? Oke. Berarti tetap mengajukan surat peminjaman? Iya. Oke, nah semisal ada mahasiswa dari luar BK gitu, semisal mau minjem ruang gitu boleh nggak sih? Kalau prosedurnya?
keluar BK boleh, selagi itu masih di jam kerja kita ya. Kalau seumpamanya di hari Sabtu atau Minggu waktu kita libur, itu emang kita tidak memberikan layanan untuk keluar. Kalau untuk hari Senin sampai Jumat itu kita boleh untuk peminjaman. Wih, mantep banget. Nah, buat informasi lab gitu tuh di BK tuh ada Instagramnya kah atau gimana kak? Di BK itu Instagramnya jadi satu dengan Instagram Prodi ya. Oke. Kalau Instagram Prodi, ada informasi semuanya ada di Instagram Prodi BK. Apa tuh Instagramnya? BK UNES _. Oke, boleh dicek nih guys. Ternyata di sana ada info tentang lab dan juga Prodi BK gitu ya. Udah jadi satu di sana, satu Instagram gitu. Boleh nih dicek Instagramnya teman-teman buat tahu mengenai lab yang ada di BK dan juga informasi seputar BK gitu. Nah, aku mau kupas satu-satu nih kak. Tadi kan di bawah kan ada banyak ruang lab gitu ya. Itu tuh biasanya dipakai tuh selain buat mata kuliah aja atau perkuliahan aja tuh sebenarnya lab-lab gitu tuh dipakai waktu apa sih kak gitu? Ada waktu-waktu tertentu kah gitu? Kalau dipakainya biasanya kalau dari mahasiswa nih ikut lomba, biasanya pinjamannya pinjam ruang lab, pinjam video. Iya. Kan. Nah, terus selain itu juga kan ada PPK, PPG juga. Mereka juga pakai ruangan di laboratorium. Terus ada juga tuh kalau dari yang saya tahu ya, di BK itu ada yang di kampus bawah, UNES bawah. Itu kadang kalau dosennya lagi di sini itu mahasiswanya kadang diajak yang datang gitu ya, datang ke sini. Oke. buat kuliah. Oke, berarti tiap hari kepake terus dong ya itu ruang labnya gitu. Karena kan tadi banyak banget ya dari mahasiswa S1, 2, 3 sampai apa PPK, PPG. Boleh dong dijelasin tuh apa sih sebenarnya PPK, PPG itu? Kalau PPK itu profesi konselor. Buat teman-teman yang sudah selesai studi S1-nya terus mau jadi konselor itu bisa ambil PPK. Gitu. Kalau PPG itu dari setahu saya tuh nanti itulah yang mau ke sekolahan gitu. Guru gitu gak sih? Bukan ya? Iya. Guru. Oke. PPG itu jadi lagi. Oke. Nanti akan dicari tahu gitu ya. Oke, jadi semua dari jenjang semua tuh bisa pakai ruang lab gitu di A2 ini gitu ya. Oke, mantep banget. Nah, terus menurut kakak apa sih benefit yang kakak rasakan selama jadi aslabnya BK gitu khususnya? Benefit yang aku rasakan selama jadi aslab BK dari selama ini yang aku rasakan itu mengembangkan ke profesional kerja gitu ya, skill. Jadi sesimpel ini deh, komunikasi dengan bapak ibu dosen. Iya bener dilatih di aslab. Karena waktu awal-awal aku masuk jadi aslab itu mungkin kalau berbicara itu kurang tersusun gitu. Benar dilatih gimana sih cara kita berkomunikasi yang baik, yang sopan. Terus habis itu belajar juga manage waktu. Gitu banget sih karena dulunya tuh aku kayak kuliah pulang, terus semenjak masuk di aslab aku benar-benar latih gimana ya biar kerjaan aslab selesai, kerjaan kuliah juga selesai. Belum lagi di aslab tuh ada yang ikut organisasi juga. Jadi mengatur waktunya dengan baik. Benar. Terus benefit di aslab itu yang paling aku suka yaitu kita bisa punya kesempatan untuk terlibat di penelitian dan pengabdian dosen. Wih, mantap. Berarti aslabnya BK juga dilibatkan dalam penelitiannya dosen gitu ya? Iya. Oke, itu tuh semua atau beberapa aja gitu? Biasanya kita ditawarin dari dosennya. Enggak ikut penelitian ini atau. Wih, mantap. Berarti langsung terjun langsung gitu ya bareng bapak ibu dosen untuk penelitian gitu ya? Iya. Wih, mantap banget nih benefitnya. Nah, terus aku mau nanya nih, sebenarnya di BK tuh ada berapa aslab sih kak? Kalau di BK ini kalau yang sekarang ya itu ada 6 dan di magang KKN itu ada 5, jadi total ada 11 aslab. Ada 11 aslab gitu ya, dan itu mereka aktif gitu ya dalam kepengurusan. Oke, nah terus kalau di BK tuh modelnya oprek atau ditunjuk atau gimana kak kalau buat jadi aslabnya? Oke, kalau di BK itu kita mengadakan oprek, jadi nanti setelah kayak pemberkasan gitu nanti ada seleksi wawancara, terus setelah itu kita ada magang 1 bulan dulu. Ada magang, iya. Setelah magang itu nanti baru penentuan siapa yang terpilih menjadi aslab. Oke, nah untuk periode buka opreknya tuh 2 tahun sekali kah atau gimana? Biasanya kita ngadain oprek tuh di akhir tahun. Di akhir tahun, setiap tahunnya gitu bakalan oprek gitu ya? Iya, terus nanti di awal tahun Januari itu
magang selama 1 bulan, terus nanti pengumuman di bulan Februari sebelum masuk kuliah itu pengumuman. Udah pengumuman. Oke. Nah, yang aku kepoin nih Kak, kalau semisal di aslabnya PLS gitu ya, di aslabnya aku kan tiap-tiap lab itu kan ada penanggung jawabnya sendiri nih. Nah, kalau di BK tuh gitu kah atau gimana? Kayak COVID gitu. Iya. Iya ada. Jadi kalau di aslabnya BK itu ada tiga itu di bidang pengembangan apa sih kayak perkuliahan gitu, terus penelitian, pengabdian. Gitu. Yang divisi 1 tuh pengajaran. Itu tuh berarti aslabnya tuh dibagi menjadi 3 itu gitu. Iya, dibagi menjadi 3 divisi ini dan tiap divisinya itu juga punya pekerjaannya masing-masing. Wih, mantep banget nih. Oke, nah berarti kalau semisal untuk ruang labnya sendiri tuh ada penanggung jawabnya nggak? Semisal tadi ada ruang podcast tuh, itu tuh ada penanggung jawabnya nggak sih? Semisal Kak Karina di ruang lab podcast penanggung jawabnya gitu-gitu nggak? Ada ya. Di podcast itu kebetulan di divisi aku, jadi divisi aku tuh kerjasama pengabdian dan kewirausahaan. Oke. Oh, itu tadi makanya dibagi menjadi 3 gitu ya, dan di setiap 3-nya tuh ada prokerja masing-masing dan megang ruangnya masing-masing gitu ya. Iya, cuman kalau secara keseluruhan biasanya kita tetap aja kerjanya bareng-bareng. Oh iya sih, bener banget sih. Iya bener. Karena mau gimana pun ya kita kerja sama satu tim gitu ya, walaupun dipecah dari 3 satu tim gitu. Jadi tiap ada kegiatan jurusan juga ya udah jadi satu gitu kan. Iya, akhirnya juga bareng-bareng. Iya bener banget. Oke, nah suka duka jadi aslab BK tuh apa sih Kak? Itu. Sukanya banyak ya. Sukanya banyak ya. Yang benefit itu. Terus kalau secara pribadi ya yang aku rasain selama jadi aslab tuh buat akses peminjaman alat barang, uang, perpustakaan itu lebih mudah. Lebih mudah ya. Karena ngelayanin sendiri. Iya, bener banget. Bener. Lebih sering ketemu dosen jadi lebih akrab. Di aslab BK itu hal yang paling aku suka adalah kita tiap tahun ada upgrading. Wih, mantep banget. Itu di bulan berapa itu biasanya? Nggak mesti sih. Nggak mesti ya? Oh. Kita nyesuaiin sama jadwalnya Bapak Ibu juga. Oh, bareng dosen juga. Kirain tuh aku sama aslabnya aja, ternyata sama Bapak Ibu juga gitu ya? Iya, sama Bapak Ibu. Wih, seru banget. Itu biasanya kemana sih Kak kalau upgrading gitu tuh? Kalau tahun kemarin itu kita upgradingnya ke Solo. Wih. Tempat wisata juga. Nginep gitu ya, 2 hari semalam atau berapa hari? Kalau nginep enggak sih, cuma 1 hari aja. Keliling gitu ya bareng-bareng. Ih, mantep banget nih aslabnya BK. Oke, nah ada pesan-pesan nggak nih Kak? Semisal ada mahasiswa BK yang nonton podcastnya kita, terus kayak aku minat nih sama aslabnya BK gitu. Kira-kira ada pesan nggak buat mereka? Pesan secara apa ya? Mungkin kalau teman-teman yang minat di aslab BK itu seperti yang tadi sudah aku jelaskan, benefitnya tuh banyak banget. Dan nanti di akhir tahun ini kita juga bakalan ada oprek lagi, persiapan di teman-teman yang terbaik buat gabung di aslab BK. Oke, mantep banget. Nah, spill dong Kak, sebenarnya ada persyaratan khusus nggak sih jadi aslabnya BK gitu? Persyaratan khususnya apa ya? Misal tinggi badan nih, kan biasanya kalau loker-loker gitu kan tinggi badan, terus harus cantik, kurus, putih gitu kan. Kira-kira ada nggak nih di BK? Kayak gitu enggak sih? Nggak ada ya? Itu ya, dari IPK juga berkasan ada sih beberapa. Oh, dicek-cek gitu ya? Iya. Oke. Jadi buat mahasiswa BK nih ditunggu aja, nanti opreknya di akhir tahun. Kalian siapin dulu nih berkas-berkasnya, terus bisa nih kontak-kontak ke aslab BK gitu ya, kira-kira apa sih yang perlu disiapin gitu. Deketin aja TP-TP aja ke aslabnya BK gitu. Tanya-tanya aja gitu ya. Dan tadi bisa juga cek di info Instagramnya BK selain cek kakak-kakaknya ini, oke? Gitu aja podcast kita kali ini, pembahasan kita kali ini. Terima kasih buat Kak Karina udah datang di podcast kita, udah berkenan gabung dan juga collab sama podcastnya PLS. So, see you guys, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye-bye.